Halo sahabat Lutfi channel, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya akan membuat video cara mengobati merpati yang kena guham. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum kenal saya, silahkan di subscribe dulu channel saya. Siapa tahu bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua. Juga jangan lupa nanti dibantu share untuk mengembangkan dunia merpati pos yang ada di Indonesia ini, biar semakin maju, semakin ramai, dan tentunya semakin berkembang. Sekalian saya ada planning ke depannya menjadikan channel ini menjadi channel merpati pos terbesar yang ada di Indonesia. Makanya saya minta tolong kepada teman-teman semua di share video-video saya, suruh yang lainnya buat subscribe channel saya. Membahas penyakit merpati pos itu nggak ada habisnya teman-teman ya. Dan kalau kita bahas penyakit terus, itu sebenarnya saya juga males ya, karena dikira nanti nggak naik-naik kelas ya pelajarannya, merpati sakit terus ya, kapan juaranya. Dulu waktu pertama saya main merpati pos ya, bikin video-video tentang penyakit, teman-teman pada kemana ya. Sekarang giliran udah pada naik kelas, giliran pada jalan mau juara, udah pada tahu lomba, disuruh bikin yang namanya video ngobati penyakit guham. Tapi nggak apa-apa ya, karena dari messenger atau dari inboxan ya, WA itu banyak banget suruh bahas penyakit guham. Nah, saya mau nggak mau saya harus bahas ya, untuk menuruti permintaan teman-teman semua. Karena di saat ini ya, banyak orang baru main merpati pos ya, mungkin karena dari pandemi ya, nggak ada kerjaan ya, mau main kolong lapaknya udah nggak ada, mau kerja ya udah dibatasi, akhirnya mengobati stres dengan main merpati pos. Nah, begitu terjun breeding dalam merpati pos, anaknya pada kena penyakit guham, kena penyakit patek, kena penyakit segala-galanya lah ya. Itu pada bingung, pada japri saya. Nah, di video ini saya coba menuruti, semoga bisa membantu buat teman-teman yang mungkin baru main merpati pos. Bahas penyakit guham pada merpati itu kalau nggak ada contohnya kayaknya nggak asik ya. Oke, saya ambil dulu merpatinya. Oke teman-teman, nih merpati yang kena guham ya. Jadi dia udah parah nih, matanya juga sampai merem ya, napasnya juga udah ngap-ngapan ya. Nih saya obati, nanti insya Allah sembuh. Jadi kita bahas dulu apa penyebab atau alasan merpati terkena guham. Yang pertama biasanya dari dehidrasi atau merpatinya kekurangan air minum. Terus yang kedua menyerang pada merpati yang stres karena kelelahan atau dia lomba dari mana jauh. Nah, itu biasanya kena guham atau sariawan. Terus kalau semisal ada merpati piyek yang kena guham, itu biasanya dari indukannya yang nggak sehat memaksakan untuk dibreeding, alhasil anaknya kena guham atau sariawan. Terus tanda-tanda merpati yang kena guham itu sebenarnya ada banyak ya, saya coba sebutkan yang inti-intinya saja. Jadi yang pertama itu dia bulunya terlihat kusam terus agak berdiri. Terus yang kedua, tanda merpati kena guham, dia nafsu makannya kurang. Terus yang ketiga, beraknya atau kotorannya itu berwarna hijau dan cair. Terus yang keempat, tanda guham yang paling menonjol, teman-teman pasti juga lihat kalau ada merpati yang kena guham, itu di tenggorokannya ada sedikit kayak putih-putih yang nempel ya, itu namanya sariawan teman-teman, atau guham kalau di merpati. Terus di duburnya juga ada, terus di matanya juga ada, kalau semisal menyerang di sekitar mata, dubur, atau di hidung atau di paruh teman-teman. Terus penyakit guham ini gampang nular nggak bang? Penyakit guham itu gampang nular teman-teman. Jadi kalau teman-teman semisal ada satu merpati yang kena guham seperti ini, teman-teman harus misah ya, jangan sampai digabungkan dengan merpati yang sehat. Kalau burung ini ikut minum di tempat yang sama dan nyampur sama kandang penerbang, nanti yang lainnya bisa tertular. Makanya teman-teman harus wajib memisah kalau semisal ada merpati yang kena guham, jangan sampai dicampurkan. Terus untuk mengobati merpati yang kena guham ya, jadi ini buat contoh nih ya buat teman-teman semua, kalau mau mengobati merpati yang kena guham itu sebenarnya gampang banget. Jadi cukup diberi antibiotik teman-teman bisa menggunakan metronidazole atau yang lainnya.
dikasih selama 3 hari itu biasanya dia udah mulai kering ya, udah mulai mengupas guhamnya. Nah kalau semisal kok teman-teman nggak yakin ada bakteri di dalam tubuhnya yang belum mati, teman-teman lanjutkan dengan 5 hari. Biasanya obat antibiotik itu pemberiannya sampai 5 hari teman-teman, tapi kalau guham itu dikasih metronidazole itu 3 hari biasanya udah mulai mengupas. Nah nanti teman-teman lihat tuh perkembangan burungnya yang kena guham setelah dicekokin atau dilolohin yang namanya metronidazole. Jadi kalau semisal ada metronidazole yang 500 mg ya, ini saya punya satu nih, tak contohin ya. Oke, kebetulan saya ada satu metronidazole, ini dosisnya 500 mg. Jadi untuk burung ini nanti dosisnya kebesaran ya. Nah kalau teman-teman ada yang 500 mg nanti dipecahin ya menjadi 10 bagian. Untuk dosisnya satu burung itu 50 mg saja, jangan sampai berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti bisa burungnya tetelo. Jadi ini nanti dipecah menjadi 10, nanti kasihkan selama 5 hari atau enggak selama 3 hari. Oke, saya langsung praktekkan aja ya biar teman-teman pada lihat juga ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih dipecah seperti ini, langsung meloloskan saja ke merpatinya, masukin aja, paksain aja teman-teman. Nah biar dia sembuh ya, yang namanya ngobatin itu harus kejam ya. Kalau dia nggak minum dia nggak sehat ya. Makanya paksain aja, lolohin. Nah nanti insya Allah 3 hari burung ini akan sehat lagi. Oke, udah dilolohin nih teman-teman. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya bahas penyakit guham. Itu saja sih cara ngobatinya dan alasan kenapa kena guham dan penyebab kena guham teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya. Saya minta sih teman-teman burungnya pada sehat semua, karena ini menuruti dari beberapa orang yang inbox dan orang yang WA. Akhirnya saya bikin video ini. Nah semoga bisa membantu. Oke, salam satu hobi dari saya, Lutfi CNL. Bye bye. With my head